Kenali tanda istidraj, ujian dari Allah dalam bentuk rezeki. Istidraj merujuk pada ujian Allah SWT yang hadir sebagai harta, jabatan, dan berbagai hal lain yang disukai manusia. Rezeki yang sesungguhnya adalah istidraj tentu tidak memberi keberkahan. Karena itu, seorang muslim wajib mewaspadai tanda-tanda istidraj dalam kehidupannya. Selanjutnya, tiap muslim wajib waspada dan selalu mendekat pada Allah SWT. Apa itu istidraj? Secara bahasa, arti istidraj adalah tangga, meningkat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Dilansir dari khotbah Jumat di situs Kemenak, istilah ini berasal dari kata istadraja yastadriju istidrjan yang berakar dari kata daraja. Sementara secara istilah, istidraj berarti kenikmatan, berupa materi atau duniawi yang diberikan kepada seseorang. Rezeki yang makin bertambah nyatanya tidak membawa kenikmatan batin. Seseorang yang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa dirinya mendapatkan rezeki atas kemuliaan dari alam. Tanpa dia sadari, Allah sedang murka dan ingin menghinakan dia, perlahan-lahan dan bahkan membinasakannya. Melalui ilusi yang tak disadari ini, Allah membiarkan orang tersebut melakukan maksiat yang semakin melalaikan dari ibadah dan semakin jauh dari Allah. Pada saatnya tiba, Allah akan mencabut kesenangan itu dan membuat penyesalan yang terlambat. Contoh dari istidraj adalah kisah Fir'aun yang mendapatkan kenikmatan duniawi namun tidak mau beriman, hingga akhirnya binasa tenggelam di lautan. Kisah lainnya adalah Qarun yang kekayaannya melimpah namun kikir, hingga kemudian dibenamkan bersama hartanya di dalam bumi. Dalil mengenai istidraj ini dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadits. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat Allah memberi karunia dunia kepada seorang hamba sesuai dengan yang ia inginkan, sementara ia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu hanya istidraj darinya. Hadits riwayat Ahmad. Istidraj juga terdapat dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu, mereka terdiam berputus asa. Tanda-tanda istidraj. Cara membedakan istidraj dengan kesenangan yang datang dari kebaikan Allah. Berikut ciri-ciri istidraj. 1. Kenikmatan melimpah, tapi keimanan menurun. Dilansir dari buku Mengeluhlah Karena Kita Membutuhkannya oleh Frans Hendarsah dan Rahmi Harliani. Tanda pertama dari ujian istidraj adalah datangnya kenikmatan duniawi, meski keimanan menurun. 2. Semakin kikir, harta terus berlimpah. Hal ini menjadi tanda istidraj, yaitu ketika seseorang sangat senang dengan hartanya, namun membuatnya semakin kikir. Allah mungkin akan terus menambah kekayaannya, tetapi hal ini akan membinasakannya. 3. Melakukan kemaksiatan tapi bahagia. Orang beriman akan bersedih atas maksiat yang pernah dia lakukan. Maka berhati-hatilah ketika kemaksiatan membuat kamu bahagia. Maka hal ini adalah ujian istidraj. Dalam buku Mutiara Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan perihal istidraj. Hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau melihat Rabbmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Tulis kitab tersebut. 4. Sombong atas kenikmatan duniawi. Hal-hal duniawi bukanlah hal penting di mata Allah, sehingga kita tidak boleh terlalu membanggakannya. Terlebih lagi ketika seseorang merasa sombong atas yang dia peroleh di dunia dan merasa hal tersebut diperoleh atas usahanya, bukan dari pemberian Allah SWT. 5. Jarang sakit atau tertimpa musibah. Orang yang diuji istidraj jarang sakit meski sering berbuat maksiat dan lalai terhadap Allah. Dia juga jarang ditimpa musibah meski tak pernah mengingat Allah. Padahal Allah sering menguji hambanya dengan sakit dan musibah karena ingin hambanya kembali mengingat Allah. 6. Hatinya mati. Istidraj akan menimpa orang yang hatinya telah mati. Mereka tidak merasa sedih karena meninggalkan ibadah dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan. Hal tersebut berkebalikan dengan sabda Rasulullah. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka ia adalah seorang yang beriman. Hadits riwayat Tirmidzi. Cara menghindari istidraj
sebagai orang beriman. Tentu kita harus menghindari istidrak. Berikut ini beberapa cara menghindari istidrak yang dilansir dari situs Universitas An-Nur dan buku 17 Maksiat Hati oleh Sabri Saleh Anwar. Selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Terlebih ketika mendapatkan kenikmatan duniawi, selalu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan mengamalkannya, berpuasa, zakat, dan berhaji. Jika mampu, selalu menjauh dari segala bentuk kemaksiatan, mulai dari menjaga pandangan, lisan, pendengaran, hingga hati dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Selalu meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah, bukan dari diri sendiri. Bersyukurlah kepada Allah dengan ucapan, perbuatan, dan juga dalam hati. Berdoalah agar terhindar dari istidrak. Dengan berdoa, kita akan selalu ingat kepada Allah dan takut jika kenikmatan yang Dia dapatkan tidak berkah. Semoga kita selalu dihindarkan dari istidrak.